Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu wa la nabiyya ba'dahu. Wa salli wa sallim wa barik ala sayyidina maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa dzurriyyatihi wa atba'ihi ila yaumil qiyamah. Yang kita hormati, kita muliakan dan kita cintai para habaib, para syaraif dzurriyyatul Mustafa sallallahu alaihi wasallam, para alim ulama, tokoh agama yang kita muliakan, para muhibbin, hadirin hadirat rahimakumullah. Pertama dan utama kita panjatkan puji dan syukur yang tidak terkira kepada Allah Subhanahu wa taala, yang mana dengan taufik hidayah dan inayahnya jualah kita kembali bisa berkumpul bersama-sama di majelis yang penuh berkah dan rahmat ini. Sebagaimana Allah kumpulkan kita di majelis ini, mudah-mudahan Allah kumpulkan pula kita di alam surga nanti. Amin ya rabbal alamin. Kemudian salawat dan salam selalu tercurah atas junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan seluruh keluarga, para sahabat, zuriyat dan pengikut beliau ila yaumil qiyamah. Para muhibbin rahimakumullah, hikmah yang ke-243. Qala al-Imam al-Arif billah Ahmad ibn Athaillah as-Sakandari rahimahullah, nafa'ana bi ulumihi wa asrarihi. Laisa al-muhibb alladhi yarju li mahbubihi 'iwada wa yatlubu minhu gharada. Fa innal muhibb man yabdhulu laka wa laysa al-muhibbu man tabdhulu lahu. Artinya, bukanlah orang yang mencintai, orang yang mengharapkan dari yang dicintainya itu gantian. Bukanlah orang yang mencintai itu orang yang mengharapkan dari yang dicintainya gantian dan menuntut daripada dia timbal balik. Maka bahwa orang yang mencintai itu orang yang memberi bagi engkau. Bukanlah orang yang mencintai itu orang yang kau memberi untuknya. Nah, itulah arti terjemah dari hikmah yang ke-243. Para muhibbin rahimahumullah, di sini beliau membicarakan tentang cinta seorang hamba kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Al-hubbu anwa', bermula cinta itu bermacam-macam. Minha, setelahnya, hubbullah li'ibadihi, cintanya Allah bagi hamba-hambanya yang bertakwa. Apa artinya cintanya Allah kepada hamba-hambanya? Apa pahamannya cintanya Allah kepada kita? Wadhalik, yang demikian, in'amuhu alaihi, arti cintanya Allah kepada hamba itu memberikannya anugerah atas mereka. Cinta Allah kepada kita itu
artinya memberikannya anugerah Allah kepada kita. Apa anugerah Allah kepada kita? Pertama, min ijadi, daripada mengadakan, wa ikhrajihi min alamin ila alamin ukhra, dan mengeluarkannya dari satu alam kepada alam yang lain. Ini adalah cintanya Allah kepada kita, diadakan kita dari tiada. Dulunya kita ada, sekarang kita ada, menjungkuk. Itu diadakan oleh Allah. Wa ikhrajihi, Allah keluarkan kita min alamin, dari satu alam ila alamin ukhra, ke alam yang lain. Dulunya kita berada di alam zarrah. Ingatlah kita berada di situ. Dulunya kita ini di alam zarrah, atau disebut dengan alamul arwah. Setelah itu dikeluarkan Allah dari situ, dimasukkan kita ke dalam rahim ibu. Tahu kita pada kita asal dari rahim ibu. Dikeluarkan lagi dari rahim itu, dari alam rahim ke alam yang lain, ke alam dunia. Nah, ini nikmat Allah, in'am Allah. Adakah itu usaha dari kita? Adakah itu kehendak kita? Adakah itu rayuan kita? Doa kita? Kadang nol. Kita dulu di alam arwah, kemudian kita pindah ke alam rahim. Perpindahan itu tanpa sedikit pun ada dari kita, semata-mata dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dari alam rahim itu dipindah pulang kita ke alam dunia. Sebentar lagi kita akan dipindah lagi ke alam lain, alam barzakh. Berpindah-pindah. Sesudah kita diadakan oleh Allah, ada diadakan dia, dipindah pulang dari wa imdadihi, dan kita diimdad oleh Allah. Imdad ini alih bahasa kita. Kalau kita sedetik pun lepas daripada imdad Allah, mati sudah kita. Kita ini diciptakan oleh Allah bukan sekedar diadakan, tapi diimdad, terus menerus mendapat imdad Allah. Jantung kita berdetak setiap saat, itu imdad Allah. Usus kita bergerak setiap saat, ginjal kita bergerak setiap saat, mata kita bisa demikian melihat. Banyak orang bisa mata akan melihat, ada yang mata irang, ada putih, ada lantak, galak, ada gitu. Tapi kan melihat karena kadang imdad kita. Nah, kita ini diciptakan Allah, diimdad oleh Allah. Dan kita kadang bisa lepas daripada imdad ini sekejap mata dua. Lepas dari itu, innalillah. Dan kita kadang bisa mengatur sendiri. Apakah kita mengatur jantung kita? Apakah kita mengatur ginjal kita? Apakah kita mengatur usus kita? Apakah kita mengatur paru-paru kita? Kalau itu diserahkan kepada kita kalau dicari lagi ngurusin sebenarnya. Menjaga detak jantung, menjaga paru-paru, menjaga usus, menjaga ginjal. Anak kejagaan kita.
Begini sudah sampai lagi. Karena itu kan bisa lepas. Makanya Nabi kita berdoa, Rabbi la takilni ila nafsi tarfata ain. Ya Allah, jangan Engkau serahkan diriku ini, urusan ini kepada diriku sekejap mata jua. Kalau kita mau urus sekejap mata jua pun, kita sudah super sibuk. Siapa mau urus jantung kita berdetak serangan biar kafir kita. Berarti ada selain Allah yang bisa bergerak. Dia aja dada, tak bunyi. Siapa yang menggerakkan itu tidak tahu. Bisa lepas daripada Allah kita sekejap mata pun kita tidak bisa lepas dari Allah. Sangat perlu Allah, sangat butuh Allah kita. Sesudah kita ada lepas daripada ibadatnya Allah, kalau kita bisa tidur, kita bisa istirahat, kita bisa makan, kita bisa rekreasi, kita bisa berusaha, karena diingat oleh Allah. Ada yang menjaga anak. Orang berisi anak 10 misalnya, tapi semua pembantunya 20. Saya punya anak 2 yang membantu, banyak istirahat. Banyak piknik, banyak kesana kemari. Kenapa? Karena anak-anaknya ada yang marah. Nah, kita ini bisa demikian karena kita ini ada diingat Allah, ada yang maharabuakan. Jantung kita ada yang maharabuakan, ginjal kita ada yang maharabuakan. Jadi kita bisa begini. Nah, sesudah itu wa irsyadi ila sahadatihim dunya wa ukhra. Lalu kita diberikan petunjuk oleh Allah kepada keberuntungan kita dunia dan akhirat. Ini petunjuk oleh Allah, keberuntungan kita dunia akhirat, supaya jangan rugi dunia kayak apa kayak ini, supaya jangan rugi akhirat kayak apa kayak ini. Diberikan petunjuk oleh Allah, pedomannya Al-Quran yang menerangkannya Rasulullah SAW. Nah ini nikmat Allah. Sudah itu apa lagi? Wa i'anatihim, ditolong pula. Ditolong. Jangan marah ke sini, jangan marah ke kiri lah. Yang ke kiri jurang itu. Bujuranya menjalannya. Terus ke jurang. Kanannya bujur-bujur batu-batu, cuma sampai jam ke-2. Ditolong pula kita. Imba kita ditolong apa? Wa idkhalihim al-jannah, dimasukkan mereka ke dalam surga. Nah itulah itulah arti cinta Allah kepada hamba-hamba. Bila kita demikian, berarti kita dicintai Allah. Sekarang kita ijab sudah dapat diadakan, imlak sudah dapat juga, jantung kita bergerak, ginjal bergerak, semua diatur, sudah dapat. Irsyadihi, ditunjuki kepada keberuntungan dunia akhirat, kita dapat. Kita dapat Rasulullah, kita dapat Quran, kita dapat para ulama berpetunjuk, dapat jurus. Tinggal lagi wa i'anatihim, apa kita ditolong oleh Allah untuk itu. Nah, ini belum tahu kita ditolong. Bila semua dapat itu, wa idkhalihim al-jannah, dimasukkan ke dalam surga. Inilah cinta Allah kepada hamba-Nya. Nah, para hadirin, kalau Allah cinta kepada hamba-Nya, dijadikannya, diimdatnya, ditunjukinya jalan ke surga, ditolongnya, dimasukkan ke dalam surga. Nah, itulah cinta Allah. Nanti kita berdoa, Allahumma inni as'aluka hibbaka. Ya Allah, aku minta kepada Engkau cinta. Sudah sebagian kita dapatkan sudah. Hanya beberapa hal yang belum kita dapatkan.
Jadi itulah arti cinta Allah kepada hamba. Bila orang diciptakannya aja, diindahnya aja, tapi kada ditunjuki jalan yang benar, ini kata disayang. Orang yang disayang Allah itu mesti di samping dijadikan, diindah, tadi diharagukan, ditunjuki, ditolong, dimasukkan ke surga. Nah, itu orang dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa minha, dan sebahagian anwa' macam-macam cinta itu, hubbul ibad ilallah, cinta hamba kepada Allah. Jadi cinta Allah kepada kita. Yang kedua, cinta kita kepada Allah. Apa maksudnya cinta kita kepada Allah? Cintakah kita kepada Allah? Jawabnya ya. Kalau kita akan menjawab ya, berdosa. Hal anta tuhibbullah, apakah kau cinta kepada Allah? Jawabnya apa? Ana uhibbullah alal qadri alladhi a'tani. Aku cinta kepada Allah atas kadar yang diberikan Allah cinta itu kepadaku. Karena kadar cinta kepada Allah beda-beda setiap orang. Tapi mesti cinta. Mesti cinta. Kita cinta anak, cinta pasangan, cinta duit, cinta makan, tapi kadarnya beda-beda. Nah, jadi kita cinta kepada Allah atas kadar yang diberikan Allah. Jadi anda orang cinta sama Tuhan, cinta. Yang orang menjadi orang Islam, cinta atas kadar yang diberikan Allah. Karena cinta bukan zakat seperti emas. Emas itu ada kadarnya. Cinta pun ada kadarnya. Apa 24 karat? Apa 1 karat? Murah pada dewasa. Emas 2, 5 karatnya gitu. Kita semua cinta kepada Allah, namun kadar cinta kita itu tafawut, berbeda-beda. Tapi kita cinta kepada Allah. Para muhibbin rahimakumullah, cepat lambatnya kita di akhirat nanti masuk ke dalam surga tergantung dengan bagaimana besarnya cinta kita kepada Allah. Karena kita mati pasti surga lah kita, surga karena kita beriman kepada Allah. Tapi lawas kau ada hanya ke surga tergantung kadar cinta. Tergantung kadar cinta. Orang yang makin besar cintanya makin cepat ke surga. Mereka tak melakukan anak-anak kan, inian kan, lagian kan, bos kan, pembantu kan. Di akhirat itu pada pandang lagi sosial dalam dunia ini semua sama. Cuma di akhirat kita melihat pembantu, sini pada kawan habis pembantu ada lagi. Jenderal di akhirat prajurit kupra itu dikada kawan lagi. Udah kupra itu gimana? Habis begitu mangkat. Apa yang mencepatkan kita ke dalam surga? Cinta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Para muhibbin rahimahullah. Siapakah? Bila dia besar cintanya kepada Allah, cepatlah dia menuju surga itu. Kada pandang siapa sih cinta. Kayak panggil arti kecondongan hati kepada Allah.
Mailul ila Allah itu cinta. Condongnya hati kita kepada Allah, memihaknya hati kita kepada Allah, itu cinta. Wadzalik yang demikian itu tandanya bintisali awamirihi, menjunjung perintah Allah, minal wajib daripada yang wajib, wal mandub dan yang sunnah, wajitinabi maharimihi nawahi, menjauhi larangannya, minal haram daripada yang haram, wal makruh dan yang makruh. Nah itu, kalau kita sudah memihak kepada Allah, condong kepada Allah, apa tandanya orang condong kepada Allah? Tanda orang condong kepada Allah, memihak kepada Allah, melaksanakan apa yang diwajibkan Allah, yang disunatkan. Aku cinta kepada Allah, itu mudah pengakuan. Coba bang cek perintah Tuhan, semuaan digawe ada untuk seorang nih, sembahyangnya, puasanya, zakatnya, hajinya, bakti kepada orang tuanya, baik kepada tetangganya. Bila sudah bagus, itu Allah tujuh cinta kepada Allah. Cek pang yang sunat-sunatnya, witir, qabliyah ba'diyah, itu sunat yang paling muakkad. Qabliyah, ba'diyah, witir, sembahyang ini, sunat ini, kepada cinta kepada Allah, kepada berpikir kepada berpikir. Aku cinta kepada Allah, sembahyang udah kambingan makinnya. Sekedar ungkapan aja kan, itu pengakuan. Tanda orang cinta kepada Allah itu menjunjung apa yang disuruh oleh Allah, yang wajib dan yang sunnah. Nak mengetahui kadar cinta kepada Allah itu, apa suruhan Allah sudah digawi, apa anjurannya sudah digawi, apa yang dilarangnya sudah dijauhi. Ini pedoman, itu hanya pedoman. Intinya yang dalam hati cinta kita kepada Allah, itu intinya. Itu hanya tanda. Wa dawami dzikrihi ta'ala, dan selalu mengekali zikir kepada Allah. Berapa kali zikir sehari kepada cinta kepada Allah? Kepada cinta kepada Allah, berapa kali zikir sehari? Yang wajib sudah biris, yang sunat muakkad-muakkadnya sudah biris, yang haram sudah dijauhkan, yang makruh-makruhnya yang mendekati haram dijauhkan. Tinggal lagi berapa zikirnya kepada Allah. Wadawa zikri, selalu berzikir, hendak makan berzikir, mbak makan berzikir, berjeramin berzikir. Allahumma kama ahsanta khalqi fahsin, hendak berpakaian berzikir, hendak turun rumah berzikir, naik kendaraan berzikir. Ini orang cinta kepada Allah. Kepada cinta kepada Allah, makan oleh bismillah mestinya. Kalau ada rasa yang penting di dalam hati, itu sudah pasti di dalam hati. Tapi Nabi mengajarkan bukan hanya hati. Nabi mengajarkan makan itu bukan cukup dalam hati, tapi bismillahirrahmanirrahim. Yang penting di hati, enggak makan dalam hati itu juga banyaklah baru. Para mereka yang membawa dawami cintanya kita kepada Allah, mali'atiraf serta mengakui bihaulihi wa quwwatihi ta'ala dengan daya upaya Allah. Dan para muhibbin rahimahullah, itu cinta kepada Allah.
Kalau sudah yang wajib sudah selesai, yang sudah muakkad sudah selesai, yang haram-haram sudah terhindari di tubuh kita. Kada sangkut paut riba dalam tubuh kita. Kada hobi-hobi yang dilarang oleh Allah. Walaupun jatuh haram itu di luar sengaja, artinya di luar rencana. Mau yang gawin haram kita nih, karena kita kada nabi, tapi kada direncanakan, spontan. Segera tobat kepada Allah. Bukan ada masa-masa kali memperbuat haram. Nabi lagi orang wali mau berbuat haram mau, tapi mereka di luar rencana mereka. Dan itu pun mereka segera tobat kepada Allah. Yang makhluk-makhluk. Nah habis itu dijawab itu selalu ingat kepada Allah. Dia selalu ingat itu bukan hanya dalam berzikir la ilaha illallah, la ilaha 10.000 sehari itu sudah iya. Tapi yang lebih iya daripada itu selalu berzikir kepada Allah tadi bikulil ahwal, pada tiap-tiap keadaan. Nabi mengajarkan ada zikir-zikir keadaan. Menguring alhamdulillah dari akhir. Ada bacaan anda muring. Jika Allah maha ya wamu. Ada bacaan itu zikir. Wadawamu zikri. Itu orang cinta kepada Allah. Di sampingnya banyak berzikir, ahli akhirat dan mengakui bihawlihi wa quwwatihi dengan daya upaya Allah. Nah ini wujud pecinta Allah. Ini orang pecinta Allah, orang yang hidupnya di jalan Allah dan mengakui bahwa daya upaya Allah. Alhamdulillah. Yang terakhir, hubbul ibad ba'dihim lima. Cintanya hamba bagi hamba yang lain. Nah ini macam-macam cinta. Ada cinta Allah kepada hambanya, ada cinta hamba kepada Allah, ada cinta antar hamba. Sebelum masuk kita ke yang lebih jauh dari hikmah ini, yang pertama adalah masalah cinta. Apa cinta hamba antar sesama hamba itu? Bi an turida sa'adatahum fid dunya wal akhirah. Pertama, engkau menghendaki beruntung mereka dunia dan akhirat. Tidak ada satupun dari hamba Allah melainkan engkau kehendaki beruntung mereka dunia dan akhirat, tanpa ada pengecualian. Semua hamba Allah kita kehendaki mereka itu beruntung dunia. Nah ini sesama kita. Makanya salat diamalkan oleh para ulama. Doa-doa yang berhubungan dengan ini. Allahumma ghfir li ummati Muhammad. Ya Allah ampunilah seluruh umat Muhammad. Ini bukti bahwa kita cinta kepada mereka. Allahumma arham umat Muhammad. Ya Allah kasihi sayangi umat Muhammad. Nah ini kita doakan kepada Allah. Jadi doa itu bukan sesuatu ucapan belaka, tapi maknanya sangat dalam. Satu bukti bahwa kita tidak ada satupun berkehendak jahat kepada hamba-hamba Allah, kepada umat Nabi Muhammad SAW. Menghafir di umat Muhammad. Ya Allah ampunilah umat Nabi Muhammad. Bagus doanya. Allah barham umat Muhammad. Ya Allah sayangi umat Muhammad. Nah, tanda kita apa? Menghendaki seluruh umat Nabi Muhammad ini beruntung dunia akhirat. Wa an tu'inahum fid dharra bil qul.
tanda cinta antar sesama. Kau tolong mereka itu dalam kesusahan mereka bilkul dengan seluruh yang ada pada diri kita. Bukan kawa seluruh diri kita menolong hamba-hamba Allah. Apa yang kita punya yang bisa kita tolong? Au badani atau badannya kita bisa menolong, kita bantu, kita ganti. Badannya kada kawa kita sibuk banyak urusan, kada kawa badan membantu umat Nabi Muhammad, tetangga kita, keluarga kita secara khusus. Au bimali, duitnya keluar, duitnya. Tetangga sebelah belajaran 4 masang jinja kada kawa, 4 siang kada kawa, 4 apa kada kawa, duitnya keluar. Nah, umat duit aja lah. Mereka keluar rumah, mereka minuman, mereka makan, karena tentuan harta kita, badan kita ada kalah. Ini bukti bahwa kita cinta kepada sesama, kepada bapak. Duitnya ada kawan juga, awak sudah ada kawan, duitnya ada kawan juga, pas-pasan juga. Al-Rijani atau dengan pangkatnya. Nah, dibantu dengan pangkatnya. Aw ilmi atau ilmu. Wa an tuqaddimahum di masail dunia, dan bahwa kau dahulukan mereka pada masail dunia, masalah-masalah dunia. Dan ini tanda bahwa cinta kita kepada sesama. Selama kita masih mementingkan diri kita dalam hal urusan dunia daripada selain kita, selama kita masih mengutamakan diri kita daripada orang lain dalam hal urusan dunia, berarti kita ada cinta kepada umat Nabi Muhammad SAW. Orang yang bujur-bujur cinta kepada umat Nabi Muhammad itu mengutamakan mereka dalam hal urusan dunia. Pernah ada cerita di zaman Nabi, para sahabat Nabi yang kehausan. Beberapa orang kehausan semua, dapat minuman yang cukup surangan aja. Kalau bisa mana, di situ saya pun mencoba jam 3 pun bisa, biar aku mati. Jam kedua, kalau ketiga jam minum pun bisa biar aku mati. Tepukar pun dengan pertama. Nah, ini menunjukkan bahwa cinta mereka kepada sebagian mendahulukan urusan-urusan dunia. Tapi tidak boleh mendahulukan orang lain dalam hal urusan akhir. Tidak boleh mendahulukan urusan orang lain dalam hal urusan akhir. Contohnya apa? Urusan akhirat. Jam sab pertama itu akhirat. Sab pertama sab yang dicintai Allah. Orang yang sembahyang di sab pertama malah berbeda khusyuk dan lain-lainnya. Dan Nabi menyatahu fadilat sab pertama, berapa mereka bisa berundi. Astagfirullah. Jika tidak Isra seperti bulan sab pertama itu berebut. Kekurangan khusyuk kita ditutupi dengan sab pertama. Nah, sambayang tetapi khusyuk, nah sambayang banyak pikiran sab pertama.
Di mana kata diusuk pembelakangan dubur. Rajin itu kenapa di pembelakangan sudah kata diusuk pembelakangan di bubuh-bubuh di manakah? Jadi sembahyang kada musuh itu utamakan dari yang lain. Di masjid itu ada kelebihan daripada yang di lapangan. Tetapi musuh di masjid ada plus di masjid. Urusan pertama lagi makin lagi. Walaupun pada musuh ada kelebihan lagi. Nah dalam urusan akhirat itu ada kisah. Kisah mendahulukan orang lain. Yang mendahulukan orang lain itu adalah dalam hal masalah dunia. Nah, para muhibbin rahimakumullah. Jadi Sahibul Hikam berkata, laisal muhib, bukanlah orang yang cinta, orang yang mengharapkan dari kekasihnya itu ganti. Mengharapkan baju dan kehilangan kepada cinta mestinya orang cinta kan mengharapkan ganti. Ini hikmahnya 240. Nah selanjutnya dari hikmah ini masih yang 240. Insyaallah ini akan Allah Nabi sallallahu alaihi wasallam